Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tren Ramadan. Rangkul Ramadan, gapai keberkahan, capai kebahagiaan. Asik ya. Udah gerak-gerakan kita tapi lupa nih gerakannya. Kita mah yang ada aja lah. Iya, emang tapi biasanya ada gerakannya sih, Pak. Biar nggak kelihatan settingan. Ya, alhamdulillah kembali lagi di Q&A SMP Teratul Jannah Cilegon ya. Episode ketiga. Alhamdulillah Pak Haji pertanyaannya nambah banyak. Nambah banyak ya. Iya. Mungkin pertanyaan 1 dan kedua mereka sudah puas. Belum puas dong kan nanya lagi. Oh iya. Tapi ini kan orangnya yang berbeda ya. Kita nih ada suara ini. Kedengeran nggak ya? Tapi lanjut aja. Ada di mana nih kita, Pak? Kita berada di pojok Sajuta Mantap. Pojok Sajuta Mantap. Di mana? Ya, kalian yang penasaran silahkan datang. Datang ke sini ya. Ada di depan masjid dekat kolam. Ya, tempatnya bagus-bagus nih, Pak ya. Ya. Cocok banget buat video, bikin video, konten Instagram. Cocok banget lah. Kolamnya insya Allah kolam ikan, bukan kolam buaya. Waduh, ya. Iya, bukan kolam susu. Iya, makanya sekolahnya di SMP TRJ. Ya, kita langsung saja nih Pak. Seperti biasa Q&A ini dari Instagram, jawabnya di YouTube. Berkaitan dengan sholat nih Pak ya. Ada 2 pertanyaan yang bahas tentang sholat. Yang pertama adalah dari siapa nih? Aduh, nggak tahu nih dari siapa, nanti tolong komentar ya. Ini siapa yang bertanya nih? Kalau ada orang yang puasa tetapi tidak sholat, puasanya diterima atau mengurangi pahala puasa? Puasanya diterima atau mengurangi pahala puasa? Iya. Oke, ini 2 hal yang pertanyaannya mirip tapi berbeda ya. Diterima atau mengurangi pahala puasa atau dapat dosa? Dapat dosa. Benar. Kalau orang berpuasa, ini dalam artian puasa wajib Ramadan ya. Iya. Dan sebenarnya di puasa sunnah pun sama aja. Yang namanya sholat 5 waktu itu kan wajib, ditinggalkan dia berdosa. Iya, jadi benar. kalau dia meninggalkan sholat wajib ketika sudah puasa sudah berdosa, iya. apalagi sedang berpuasa, apalagi sedang berpuasa. Iya. Apa efeknya sama puasanya, sama ibadah Efeknya, puasa? benar. Efeknya, pertama tadi pertanyaan apakah puasanya diterima? Secara hukum fikih puasanya diterima. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa itu tadi makan, minum, dan tidak mampu untuk menahan syahwatnya. Tentu saja bagi suami istri sampai terjadinya hubungan jima, ya hubungan suami istri, dan bagi yang belum punya suami atau istri, ya mungkin dengan menyalurkan syahwatnya pada hal yang terlarang, ya padahal bukannya semestinya. Ya you know so well lah. Seperti apa ya you know so well. Kemudian berkait dengan pahala puasanya. Pahala puasanya. Ya, seperti saya mau ngambil air buat ngisi kolam, nggak pakai keran ya, bawa ember yang bolong, embernya bolong, atau bawanya pakai keranjang sampah, yang belum keranjang anyaman itu ya, bawa nyampe enggak capek iya, gitu kan, pahalanya dapat enggak, capeknya iya. Nah itulah rubah shaimin, banyak sekali di antara orang yang saum hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan keutamaan dari puasa itu. Itu ya. Jadi ya sia-sia ya Pak ya. Sia-sia. Kalau kata orang Sunda mah ya sia-sia. Waduh, sia-sia. Artinya apa tuh sia? Sia itu kamu. Kamu ya. Gitu ya. Ya makanya sholatnya 5 waktu ya. Gitu. Ya rugilah ya, udah puasa, sholat wajib ditinggalkan, padahal yang sunnah aja pahalanya dilipat gandakan, apalagi yang wajib. Benar ya. Di bulan Ramadan nih ayo ya. Kita semangat apa namanya Pak? Beribadah. Semangat berzikir, baca Quran juga termasuk zikir ya. Kenapa? Karena baca Al-Quran kita membacakan kalamullah, dan Al-Quran itu ada bagian dari zikir, maka sama saja kita membaca Al-Quran kita sedang berzikir. Jadi jangan terpaut bahwa kita berzikir kemudian ada kalimat-kalimat kata-kata zikir yang seperti yang sudah diajarkan dari sunnah enggak. Maksudnya baca Al-Quran juga zikir. Ya. Maksudnya sih. Dapat pahala. Dapat pahala. Iya.
Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini ada lagi Pak berkaitan dengan sholat. Nah, dari Sporting Lisbon 90, namanya ngeri banget ya. Sporting Lisbon ini. Apa ini? Portugal ya? Waduh, sport Portugal ya. Nah, ini pertanyaannya, sejarahnya sholat 5 waktu. Sejarahnya sholat 5 waktu. Iya. Kemarin sejarahnya puasa Ramadan. Sekarang sejarahnya sholat 5 Sholat waktu. 5 waktu. Sejarahnya itu ketika Isra Mi'raj ya, kalau kewajibannya. Tapi Pak Hadi tahu nggak bahwa sholat itu tidak cuma 5 waktu yang wajib loh. Apa tuh? Ada sholat tahajud. Oh, masa sih? Bukannya sunnah. Sholat tahajud itu wajib. Oh, Wajib. aduh. Coba, Pak Hadi sudah melakukan sholat tahajud? Ya, jarang. Berat kan? Ya kalau nggak di alarm, iya kalau nggak diniatin ya. Berat sholat tahajud itu. Makanya Rasulullah tidak mewajibkan ke umatnya. Oh. Wajib bagi dirinya sendiri. Oh, Gitu. iya. Jadi Rasulullah sholat tahajud wajib bagi diri sendiri. Sholat wajib 5 waktu sejarahnya. Sebenarnya sholat ini ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah, karena dalam riwayat yang lain Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, pondasi sudah ada sejak zaman Adam. Diperintahkan lagi. Kemudian Nabi Adam itu dijanjikan bahwa wa idza'alna mim maqami Ibrahim musalla. Dan kami akan menjadikan makom Ibrahim, dalam artian tempat Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah, itu sebagai tempat sholat. Oh, di Jadi tempat sholat di situ. Jadi sholat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Apakah caranya sama? Nah, ini yang pasti. Yang hal yang pasti sama dalam setiap sholat yang diajarkan oleh para nabi itu ada 2 hal. Pertama ada gerakan ruku, yang kedua ada gerakan sujud. Termasuk Nabi Isa, Nabi Musa pun sama. Nah, lalu disempurnakanlah gerakannya oleh Rasulullah SAW sesuai dengan yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana aku melaksanakan sholat? Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mungkin dalam berbagai banyak kesempatan Rasulullah menampilkan ada beberapa gerakan hal yang berbeda. Kenapa? Mungkin ada hal keadaan yang berbeda atau bagaimana yang berbeda sehingga banyak hadis mengatakan riwayatnya beda-beda. Contoh misalkan ya, takbiratul ihram Allahu Akbar, ada yang di sini. Lalu kemudian Allahu Akbar, ada yang tidak sedekap. Gitu kan. Ada. Nah, itu ya kita pelajari sama-sama mana kira-kira yang menurut kita paling benar, paling sahih dari riwayat hadisnya dan paling mana yang bisa kita ambil. Tapi itu tentang sholatnya. Sejarahnya jelas para ulama sepakat bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu saja ketika pada Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Kalau Isra ada perpindahan Nabi Muhammad dari Madinah menuju ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, maaf, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian kalau Mi'raj yaitu dari Masjidil Aqsa, dari langit dunia ke Sidratul Muntaha, ke langit menuju sampai bertemu dengan Allah SWT. Dan sholat ini adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, langsung dalam artian bertemu. Gitu. Dan awal perintahnya sholat ini 50 kali. Wow, iya 50 kali dalam satu hari. 24 jam kali 50. Kali 50 dibagi 50 kira-kira berapa menit sekali kita harus sholat, kita harus sholat. Nah, karena ada peristiwa itulah akhirnya jadi. Kemudian Nabi Musa ketemu dengan Nabi Musa mengatakan bahwa Muhammad, sampaikan, umatku saja nggak kuat katanya. Umatku saja nggak kuat. Coba kamu minta kepada Allah. Sampai akhirnya dikurangi semua nego. jadi 7. Iya. Jadi Allah memberikan benar-benar keringanan. Kenapa? Karena Allah tidak akan membebani hambanya dengan sesuatu hal yang beban yang tidak mampu dilakukan ya kalau para ulama gitu. Itu sejarah sholat. Ya sudah terjawab nih dari yang pertama tadi mengenai puasa tapi nggak sholat, dan yang sekarang adalah sejarahnya. Oke deh, terjawab 2 pertanyaannya.
sebenarnya masih ada pertanyaan lagi di episode selanjutnya. Ya, konten berikutnya nanti habis kita sekarang. Karena ini stoknya sampai lebaran, Pak. Iya, sampai lebaran jadinya terus menayangkan kultum ini gitu ya. Di tren Ramadan pastinya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya dan akhirnya kita bisa menjawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat berpuasa. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.